menjadi pemegang tanggung jawab utama dalam melindungi HAM, mulai dari pengaturan hukum internasional dan batasannya terhadap aktor non-negara, implementasinya dalam hukum nasional, hingga menghadapi tantangan penegakan global demi menyediakan reparasi bagi korban melalui sinergi lembaga nasional dan internasional yang akan kita bahas dalam video ini. Pembahasan pertama yaitu pengaturan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam pelindungan hak asasi manusia atau HAM. Tanggung jawab negara berdasarkan pada pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ yang menempatkan perjanjian internasional dan hukum kebiasaan sebagai pilar utama. Secara universal, tanggung jawab dipandu oleh instrumen besar seperti HAM 1948, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Ekonomi Sosial Budaya, serta berbagai konvensi spesifik genosida perempuan, anak, dan anti penyiksaan. Secara regional, perlindungan ini diperkuat oleh Konvensi Eropa, Amerika, dan Piagam Afrika. Awalnya berakar dari perlindungan terhadap warga asing. Konsep ini berinovasi menjadi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi semua individu. Negara dinyatakan bertanggung jawab secara hukum apabila melakukan pelanggaran melalui tindakan nyata, action, maupun pembiaran omission terhadap kewajiban internasional. Saat ini, tantangan utama terletak pada implementasi tanggung jawab tersebut dalam menghadapi aktor non-negara dan dinamika penegakan hukum di tingkat nasional. Pembahasan kedua, batasan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM oleh aktor non-negara. Negara sekarang punya kedaulatan sebagai tanggung jawab. Artinya, negara tetap dianggap bersalah kalau membiarkan pihak swasta atau perusahaan atau kelompok melanggar HAM. Berdasarkan prinsip due diligence, negara wajib mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Bahkan jika terjadi di luar perbatasan, selama masih dalam kontrol efektif mereka, khusus untuk pelanggaran berat atau inconvenience, tanggung jawab negara sifatnya mutlak dan wajib memberikan ganti rugi penuh atau reparasi terhadap korban. Pembahasan ketiga yaitu implementasi tanggung jawab negara berdasarkan instrumen hukum nasional. Negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan HAM yang mencakup kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga melalui payung hukum konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Penegakan HAM di Indonesia menekankan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban dasar berdasarkan nilai budaya dan agama dengan negara sebagai penengah yang adil dalam masyarakat. Pembahasan yang keempat yaitu tantangan dan realitas penegakan HAM global. Yang pertama ada ego kedaulatan. Negara sering berlindung di balik alasan urusan dalam negeri untuk membatasi hak warga. Yang kedua, hambatan politik, yaitu penggunaan hak veto di PBB menciptakan standar ganda dan penegakan hukum internasional. Yang ketiga, masalah keadilan. Lemahnya sistem hukum nasional membuat reparasi atau pemulihan bagi korban sulit terwujud. Yang keempat, kelalaian sistematik. Melalui prinsip due diligence, negara kini dianggap bersalah jika membiarkan pelanggaran oleh pihak ketiga. Kesimpulannya yaitu penegakan HAM butuh political will global dan reformasi sistem PBB agar tidak sekedar menjadi retorika. Pembahasan yang kelima yaitu mekanisme pertanggungjawaban negara dalam reparasi korban HAM. Yang pertama, fokus korban. Hukum internasional bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi kewajiban negara memulihkan hak individu. Yang kedua ada 5 pilar reparasi. Yang pertama ada restitusi, kompensasi, rehabilitas, satisfaksi, dan jaminan ketidakberulangan. Restitusi mengembalikan posisi korban keadaan semula atau kebebasan hak milik. Kompensasi yaitu ganti rugi finansial untuk kerugian ekonomi dan medis. Rehabilitas yaitu pemulihan medis
psikis, dan sosial bagi korban trauma. Satisfaksi yaitu upaya simbolis seperti permintaan maaf resmi dan mengungkapkan kebenaran. Jaminan ketidakberulangan yaitu reformasi hukum dan lembaga agar pelanggaran tidak terulang. Yang ketiga ada tanggung jawab korporasi. Melalui prinsip due diligence, negara wajib memastikan aktor non-negara atau perusahaan ikut memberikan reparasi atas pelanggaran HAM. Yang keempat yaitu tantangannya. Lemahnya political will, keterbatasan anggaran, dan birokrasi yang tidak inklusif sering menghambat eksekusi reparasi secara nyata. Pembahasan yang keenam yaitu sinergi lembaga HAM nasional dan internasional. Yang pertama harmonisasi dan pelaporan. Lembaga nasional seperti Komnas HAM menyelaraskan aturan lokal dengan standar global dan menyusun laporan independen atau shadow reports ke PBB. Yang kedua, pengawalan UPR memonitor dan mendesak pemerintah agar menjalankan rekomendasi hasil sidang universitas periodik review di Dewan HAM PBB. Yang ketiga ada investigasi bersama, memfasilitasi kunjungan pelapor khusus PBB untuk memverifikasi pelanggaran di lapangan agar negara tidak bisa mengabaikan kewajibannya. Yang keempat yaitu ada jejaring global, memperkuat posisi tawar melalui akreditasi Ganhri dan mendorong hakim domestik menggunakan referensi hukum internasional. Yang kelima yaitu transparansi publik, melibatkan masyarakat sipil untuk mengawasi respons negara terhadap tekanan internasional, menciptakan sanksi moral dan politik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, tanggung jawab negara dalam hukum internasional berlandaskan pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional yang mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sesuai standar global yang diakui. Yang kedua, instrumen HAM internasional, baik universal maupun regional, menjadi dasar normatif yang mengikat negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran. Yang ketiga, perluasan konsep tanggung jawab negara mencakup tidak hanya tindakan aparat negara, tetapi juga kelalaian dalam mencegah pelanggaran oleh aktor non-negara melalui prinsip due diligence dan doktrin kontrol efektif, termasuk tanggung jawab ekstrateritorial. 4. Implementasi di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, diwujudkan melalui Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang HAM yang menegaskan kewajiban negara dalam 3 pilar utama, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Yang kelima yaitu tantangan penegakan HAM secara global, meliputi konflik kepentingan politik, kedaulatan negara, lemahnya kemauan politik atau political will, serta hambatan dalam pemberian reparasi yang efektif bagi korban pelanggaran HAM. Yang keenam yaitu mekanisme pertanggungjawaban negara menekankan pentingnya reparasi komprehensif atau restitusi, kompensasi, rehabilitas, satisfaksi, dan jaminan ketidakberulangan, serta sinergi